dua negara yang akan tampil. Bang Rama dulu mungkin. Bang Rama dulu ini. Saya udah gatal sebenarnya. karena pengen nyebut Portugal, Inggris. Argentina. aduh. Ronaldo, Bang Dodo. ketemu Messi, Aduh, ya kan aduh, The Last aduh. Dance, ya kan? Iya. Aduh. Mumpung mereka Menarik sih sebagai mumpung iya. tontonan, tapi apakah itu jadi kenyataan? Nggak. Itu dia makanya berharap, kan kita hanya berharap, Iya. ya kan? Semoga bisa ketemu di final The Last Dance, ya Yang kan? menang Ronaldo. Yang menang Ronaldo. Jadi Messi ngeliatin epic aja begini. banget gitu ya. Gitu kan? Padahal Messi di belakang udah punya duluan ya. Iya. Udah 48 aja Indonesia nggak ada. lolos. Iya. Harus 100 kayaknya. Baru lolos. Bisa masuk. Harus Gitu, Bert, ya. Harus 100 negara. Jalan-jalan ke Kanada. Cakep. Jangan lupa beli kue tart. Cakep. Tim mana yang angkat trofi juara di Piala Dunia turnamen paling akbar? Yuhu. Kita akan mengupas secara umum Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada 11 Juni dan sampai 19 Juli 2026 mendatang bersama 2 pakar, Anabel, Pengamat Anabel. Si pengamat paling Anabel. pundit. Iya. Mas Gilbert dan Mas Rama. Siap. Nah, ini Piala Dunia yang akan jadi sejarah ya, karena untuk pertama kali 48 negara masuk. Udah 48 aja Indonesia nggak kagak ada. lolos. Iya. Harus 100 kayaknya. Baru lolos. Bisa masuk. Gimana Harus itu, Bert, ya? Harus 100 negara. Ada 100. Nah, dari segi jumlah pertandingan lebih banyak, dari segi perjalanan tim karena 3 negara berpotensi paling jauh, artinya akan menguji kedalaman skuad pemain, skuad yang banyak pemain tuirnya relatif rentan cedera, itu akan berpengaruh. Nah, kalau Mas Gilbert dan Mas Rama memandang Piala Dunia kali ini gimana? Mas Rama boleh. Ya, kalau saya melihatnya Piala Dunia kali ini harus membutuhkan fisik ekstra karena kan lebih panjang ini pertandingannya gitu ya dibanding edisi sebelumnya. Jadi apalagi ini main di 3 negara dan harus baik dari pemain, pelatih, ofisial semua itu harus membutuhkan fisik ekstra gitu ya untuk bisa menampilkan yang terbaik gitu ya untuk edisi Piala Dunia kali ini gitu. Nah, ekstra yang dimaksudnya ekstra jos apa kuku bima apa gimana ini? Ekstra jos gitu ya, tapi Campur belum iklan susu. sih, campur susu. Ya, belum iklan sih emang ya. Cuman ya mudah-mudahan nanti jos, Ya. dos gitu. Bang Gilbert, Siap. orang Tangerang asli. Dari perspektif ketanggerangannya Kalau gimana? menurut saya Piala Dunia kali ini harus bawa tameng sama anti peluru. Hmm. Karena mainnya di Meksiko. Bisa-bisa lagi main bola, dak, Iya. tembak sama. Banyak kartel ya. Kalau saya dibanding persiapan match harus taktik, strategi, fisik, nggak ada gunanya kalau nggak ada rompi anti peluru. Lu lari, tembak udah kelar situ gitu loh. Kalau menurut saya itu saya melihat Piala Dunia tahun ini yang 3 negara harus bawa rompi anti peluru, khususnya bagi negara-negara yang main di Meksiko atau minimal satu grup mereka. Satu grup mereka itu ada Afrika Selatan gitu kan. Jadi harus antisipasilah di tengah. Buat Iran juga, meskipun siapa presidennya Pak? Ini Infantino. Infantino. Nah, Infantino meskipun menjamin keamanan, tapi Donald Trump nggak menjamin. Tapi katanya Jangan seneng dulu ya. udah dalam tanda kutip Karena menjamin. Infantino katanya. orang Eropa, Donald Iya. Trump orang nomor 1 di Amerika. Iya aja dia mah, ntar juga masuk racun ke ruang ganti. Jadi Tapi kayaknya nggak mungkin kalau diracun, itu jadi jelek citra Piala Dunia ya gitu. atau sepatunya dimasukin. Mungkin dibikin kayak- kejang-kejang Iya. kali ya. Ada semut Ronaldo atau Piala apa. Dunia aja kan minum itu pakai doping akhirnya. Ronaldo dia. botak, ya, Iya kan. iya, Tidak iya. ada yang tidak mungkin. Jadi dibanding mikirin strategi, stamina, lebih baik kesehatan dan juga keselamatan manusia yang harus dipikirkan. Faktor luar ini Faktor eksternal luar, ya. Eksternal ini. Karena ini lebih bahaya ini Betul. dibanding tuan rumah di Piala Dunia Iran sebelumnya dan gitu. Amerika, Meksiko harus pakai rompi anti peluru dan juga tameng-tameng lah, mengantisipasi lah. Tapi ini menarik karena Piala Dunia salah satunya berlangsung di Meksiko. Nah, ini bakal jadi satu-satunya negara pertama kali Meksiko yang menyelenggarakan tuan rumah Piala Dunia sampai 3 kali. Artinya di situ ada gengsinya Meksiko. Bisa jadi ada sabotase
Nah, iya bener. Ada politisasi. tuan bener. rumah. Iya, Iya ada dong. politisasi bener ya. Pengen juara dong gitu. Nah kalau dari Bang Gilbert ngelihat 3 negara ini, siapa tim yang akan melaju jauh? Kemudian gimana caranya kita penonton nih supaya nyaksiin terus pertandingan ini? Karena kan ada pertandingan yang pasti bakal nggak bagus dong, kayak Kurakau lawan siapa misalnya gitu. Tim besarnya udah bertanding, kan pasti akan ketemu mereka. Itu gimana, Bang? Kalau menurut saya melihat 3 negara ini mungkin akan melaju lebih jauh dari sisi kedalaman skuad. Mungkin Amerika dan Meksiko kalah ya. Amerika tidak sebagus Meksiko. Meksiko ada satu pemain legend yang saya nggak tahu dia lahir di mana, main di mana, tapi main terus Piala Dunia. Ochoa, Kiper. kiper ini. Gondrong, iya. Nggak pernah tahu dia di liga apa, glove apa gitu nggak pernah, tapi di Meksiko selalu tampil dan bagus mulu. Dan jadi mungkin ini salah satu udah ketiga atau keempat dia di Piala Dunia, jadi bisa memberi pengalaman buat teman-temannya. Dan untuk yang menarik di Kanada kan ada ketinggian katanya, sedikit oksigen semakin menipis karena di Kanada cukup dingin seperti itu secara atmosfer atau alam gitu ya. Dan ini bisa menjadi PR buat pemain-pemain Eropa yang atau pemain Asia bahkan yang staminanya justru terkuras. Ya, butuh adaptasi lah ya. Butuh adaptasi. Jadi kalau dari sisi sisi skuad, kedalaman skuad, Meksiko dan Amerika cukup memberikan pemanggilan-pemanggilan yang bagus buat mereka bisa bikin gengsi mereka bisa tetap bertahan dan juga penonton tetap tinggi antusiasnya, karena mungkin dari 3 negara ini penonton akan tersebar gitu kan. Dari Amerika mungkin di sisi grup kayak misalnya saya kan dari si Korea Selatan gitu masuk kan, Korea Selatan satu grup sama Meksiko, Ceko gitu kan di Piala Dunia ini. Jadi tempat pertama yang dipilih akan di Meksiko. Jadi ketika timnya bisa berlaga ataupun melanjut ke babak 16 besar, kalau masih di Meksiko bisa syukur, kalau enggak itu akan mungkin dari sisi tiket, sisi penerbangan, dan itu akan bisa ya tergantung kedalaman dompet juga ya. Bisa memenuhi kebutuhan itu gak kalau memang dia mendukung timnasnya. Dan antar negara ini ketika pindah mungkin selama fase grup memberikan ya cukup aman lah, tapi ketika sudah pindah masuk ke babak gugur itu yang akan jadi PR buat stamina pemain dan juga dompet para penonton dan juga pendukung timnas masing-masing. Kalau saya melihatnya sih Bentar dulu. Jadi merata gitu. di revisi tadi. Karena ini 48, jadi langsung 32. Jadi ada penyebaran. Kalau biasanya memang 16 besar. Nah, Oh, ini 32 knockoutnya 32. 32 itu Ya, grup atau lebih panjang makanya Knockout, ya. knockoutnya. Jadi emang nambah satu pertandingan tuh. Kalau biasanya kan Langsung ke pertandingan ya sampai final juara tuh 8 pertandingan, 7 pertandingan. Nah, yang sekarang tahun ini bisa 8 karena nambah satu ronde itu. Lanjut. Ya itu makanya tadi saya bilang butuh persiapan ekstra lah ini, karena kan ini laganya lebih panjang gitu ya dibanding sebelumnya. Dan memang tidak bisa dianggap remeh, apalagi ini berlangsung 3 negara, ya pasti ada sabotase lah dari salah satu negara ini gitu kan, untuk bisa lolos, minimal lolos grup gitu kan, entah Amerika, 32 besar tadi ya. Meksiko atau Untuk Kanada gitu. mempertahankan atmosfer penonton. Iya, terlebih kan gengsi juga nih ya kan, Amerika kita ketahui negara besar kan dari 3 negara penyelenggara ini gitu kan, jadi bisa dibilang Amerika ini pasti pengen ngotot lah buat lolos gitu. Yang menarik, Amerika kan selalu jadi superpower ya, adidaya. Nah, kalau di luar sepak bola mereka kelihatan berkuasa, masa di sepak bola mereka nggak pengen kayak gitu? Iya. Kan agak anti klimaks ya kalau mereka membiarkan negaranya tanda kutip Dibantai. diobok-obok negara Bener, lain kan. iya. Pasti akan ada trik cara-caranya dari mereka tuh memikirkan gimana nih bisa melaju sejauh mungkin, apalagi tuan rumah, kapan lagi kan. Nah, ya, makanya momen ini harus dimanfaatkan gitu Iya. ya untuk 3 negara ini gitu, minimal ya lolos fase grup atau ke 16 besar atau pencapaian yang lebih tertinggi lagi gitu kan, kita nggak bakal tahu gitu. Nah, kalau ngomong favorit juara, kalau saya menjagokan Prancis. Wow. Kenapa tuh? Kenapa? Karena 2 kali dia masuk final, 2018, 2022 kemarin. Satu gagal, satu iya gitu ya. Satu berhasil, satu gagal kan. Itu gagal juga apes banget tuh. Siapa Mati, terakhir? 3-3. Kolomuani ya? Iya. Kolomuani ditepis Emi Martinez kan, sampai dijadiin tato. Nah, kemudian
kedalaman skuadnya. Ya PSG masuk final, PSG dari Prancis gitu. Ada Ousmane Dembele, Kylian Mbappe yang bakal Gendong. gendong ya. Apalagi dia lagi beban di level klubnya nggak dapat gelar nih, Iya. belum dapat gelar tahun ini. Buat motivasi juga. Buat gitu ya. motivasi, artinya dia bakal jadi kura-kura ninja, jagoan tuh, jagoannya Prancis gitu. Terus Mbappe sama pemain gelandangnya siapa? Sumeni yang berantem sama Sumeni. Sama Valverde. Nah, itu kedalaman skuadnya, terus pelatihnya juga nggak ganti kan, masih di Didier Deschamps. Artinya ini skuad yang mewah sih kalau buat saya Prancis gitu. Tapi saya bisa membantah. Gimana? Masih ada negara lain lah yang lebih wah gitu ya. Kalau saya menjagokan Portugal Ih, gitu ya. kenapa Portugal? Karena kan ya belum pernah juga Iya. juara Piala Dunia gitu. Ditambah masih ada Ronaldo di situ. Nah, Ronaldo Oke. ini umurnya sudah tidak muda lagi. Sudah 40 sama kayak Messi lah gitu ya, udah mau menginjak 40 Piala gitu dunia ya. terakhirnya lah ya. Piala Dunia terakhirnya. Tentu ini juga menjadi motivasi buat Ronaldo kan untuk mempersembahkan juara Piala Dunia bagi negaranya dan buat karir dia sendiri gitu. Masa kalah sama rival sebelah gitu buat jadi Messi juara. udah ya 2002 kemarin. Messi udah gitu kan, pasti ada motivasi tersendiri lah buat Ronaldo untuk bisa jadi juara. Emang Dunia tahun ini. sedalam apa kualitasnya si Portugal? Kalau kita melihat pemilihan pemain dari Roberto Martinez ini bisa dibilang nggak main-main ya. Masih ada Vitinha juga kan masuk di situ ya kan. Ronaldo juga gitu ya. Bernardo Silva juga masih main gitu, dan ya bisa menjadi ancaman buat negara-negara lain. Ya melangkah jauh lah, minimal semifinal gitu. Kalau bisa Wow. bagus final gitu. Wow, Inggris wow, aja wow, bisa wow. kemarin kan meskipun Wow, nggak juara wow, gitu ya. wow, Tapi ini wow. harus diwaspadai lah Portugal gitu buat tahun Sorry, ini Bung gitu. Rama, ini Piala Dunia bukan Euro yang kompetisinya jatuh mulu nih ya. Nggak boleh kali diomongin ya. Anda menjagokan Inggris kan? Hah? Kalau menurut saya itu, saya tidak menjagokan Inggris. Inggris sekarang disusupi oleh mafia dari Jerman. Tuchel, sabotase. Jadi Thomas Tuchel. yang disabotase sekarang bukan hanya timnas tuan rumah aja, Inggris juga disabotase. Jadi lebih banyak intrik-intriknya di turnamen kali ini ya. Kalau dari Portugal menurut saya sudah terlalu tua. Bang Dodo sudah terlalu tua untuk tampil, dan juga dia kalau 90 menit sepertinya sudah, kita lihat di kompetisi kemarin Bang Dodo sangat hanya persis di depan aja, ditaruh di depan Piala Dunia kemarin ya, ditaruh di depan. Jadi sudah agak turun ya kan, stamina dan juga dampaknya buat tim. Nah, kalau ada dibilang Vitinha, João Neves itu di atas kertas hanya itu, kedalamannya tidak cukup. Jadi kalau nanti Vitinha kena bulldozer atau Joao Pedro Kena mental. iya, nggak ada kedalaman skuadnya. Jadi mungkin kalau mereka tampil bagus bisa memberikan kejutan lah, tapi kalau untuk juara seperti masih jauh. Karena sekarang tadi disampaikan 32 besar. Lolos dari 48 masih 32 nih. 32 16. Wah, terlalu panjang perjalanannya. Bang Dodo nggak akan sekuat itu. Tapi ada ini, Bang Gilbert, pemain pemberi assist terbanyak di Liga Bruno Bruno Fernandes, Fernandes. King MU. Nah, tuh. Ya kan? Calon Ballon Anda d'Or melihatnya itu. gimana? Ayo, ya kan calon Ballon d'Or masih jauh kayaknya itu. Masih jauh. Bruno Fernandes itu cukup bagus dan dia kalau ketemu Ronaldo egonya akan tinggi. Memang dia king assist ya kan, mengalahkan De Bruyne dan juga bisa tampil di Liga Inggris saat ini. Jadi akan bisa memberi dampak, namun ketajamannya depannya siapa? Rafael Leao. Gonzalo Ramos Gonzalo masih Ramos ada. di Chelsea ngapain? PSG. Oh, PSG ngapain? Meskipun dia Ya kan? di bangku cadangan ya, Iya. setidaknya itu Enggak. masih bisa untuk inilah Kalah membawa perbedaan sama lah. Sama Dowe. Baru Ronaldo tadi seperti kan tidak mungkin 90 dipertandingkan. Dari grup 4 tim, 3 match kan berarti kan dimainkan, dan itu waktunya mepet dengan ada 32 besar. Nggak akan 90 menit Bang Dodo dimainkan. Oke, tengahnya mewah, depannya siapa? Iya kan? Depannya siapa? Jadi buat apa megang bola di tengah tapi kagak ngegolin? Rafael Leao.
Rafael AC Milan. Iya, Aduh. masih ada dia, tenang ya Dia kan. aja gagal bantuin Milan ke Liga iya. Champion ya. Nah itu jadi motivasi dia lagi. Milan itu nggak bisa lolos, kalah sama Como. Milan sama Juventus nggak bisa lolos ke Liga Champions kan. Jadi Rafael tidak memberikan penampilan bagus lah, positif lah. Mungkin yang bagus Luis Hernandez. Itu mungkin, tapi kan tidak memberikan inilah dampak-dampak. Dan untuk Prancis menurut saya sudah beda dengan tahun lalu. Prancis Bedanya tahun lalu gimana? masih ada Kante, masih diperkuat pemain-pemain berpengalaman. Diperkuat oleh pemain-pemain berpengalaman. Lalu dengan saat ini sepertinya sudah sangat-sangat muda semua, dan ini berbahaya untuk suatu tim. Ketika semua pemain muda yang dipanggil, apalagi pemimpinnya Mbappe, nggak ngerti. Pemain muda yang dipimpin Mbappe kan agak susah. Seketika sudah ada senior, Rabiot, Digne. Egonya masih ada gitu ya. Rabiot harusnya udah main di teras itu, main burung, Rabiot. Kopi gitu ya. Dari saya kecil Rabiot udah ada. Yang gondrong-gondrong sampai sekarang masih dipanggil. Lucas Digne masih dipanggil. Sepertinya masih agak sulit buat Prancis bisa tampil superior. Ditambah ada satu match tambahan setelah fase grup. Ini akan jadi memakan stamina dan juga fisik dari para pemain ya. Kalau mereka masih di satu negara tampilnya ketika mereka lolos, kalau mereka nyebrang itu sangat berbahaya. Makan waktu dengan waktu jeda 1 bulan doang Piala Dunia, dan itu sudah sangat-sangat sulit lah. Jadi sepertinya menurut saya Piala Dunia tahun ini cukup seimbang, cukup menarik dan cukup banyak intriknya. Nggak bisa dibilang siapa yang juara, tapi Meksiko akan tampil memberi kejutan lah Meksiko di tahun ini. Gitu sih. Artinya nggak bisa diprediksi nih, Bung, siapa yang Nggak akan bisa jadi juara. Nggak bisa diprediksi. Kalau diprediksi juara, aduh, Bung Rama sepertinya kebanyakan nonton The Simpsons ini. The Simpsons Portugal lawan Meksiko kan finalnya? Iya, faktanya memang seperti itu. Tapi kita nggak tahu kan nanti lawan kebanyakan final nonton The Simpsons. siapa gitu ya kan. Kebanyakan. Coba ini kita benerin dulu nih. Ya, meskipun tadi Bung Gilbert meremehkan Ronaldo ya, setidaknya Ronaldo ini Tidak meremehkan, bisa Bung memberikan motivasi lah untuk Motivasi, tim-timnya betul. gitu ya, untuk bisa Dia kan ada, ya kan, pas dengan kayak Euro kan, bincang-bincangnya kan, pas kayak Euro ya kemarin kan. kan, nah dia memberi Pura-pura motivasi tuh dari pinggir pincang, lapangan, akhirnya bisa juara ya kan, Ya. Euro waktu itu. Nah itu harus melihat faktor-faktor lain lah, bukan hanya di lapangan tapi juga di luar lapangan seperti itu, non teknis ya. non Nah, teknis. kalau tim juara udah diprediksi, Bang Gilbert tadi belum kasih prediksi. Iya. Siapa tim yang bakal mengangkat piala Jules Rimet ini? Adanya. Kurasau kan? Tadinya saya merasa ada tim-tim yang cukup bagus gitu ya, memberikan dampak seharusnya sebelum pemanggilan pemain dilakukan atau timnas callingnya negara masing-masing dilakukan. Tapi kalau ngelihat dari fase grup, kemudahan mereka, sepertinya Spanyol akan tampil lagi dengan Dani Olmo, Yamal kan. Lalu Argen mungkin di grup cukup mudah, hanya lawan Aljazair, Algeria, Austria, Yordania, itu akan lolos. Dan satu yang akan memberi kejutan menurut saya, Jepang. Kenapa Jepang? Jepang akan obrak-abrik Belanda. Ntar dulu. Kejauhan nih. itu. Yang juara siapa? Kejauhan yang itu. juara. belum ada di kepala saya yang juara siapa. Tapi yang Berarti akan antara Spanyol atau Argentina. Kemungkinan besar lah. Spanyol atau Jepang. Kenapa Jepang? Jepang kita Jepang lihat- juara Piala Dunia. Betul. Kenapa Jepang. gitu? Jepang sekarang dengan penampilannya terbaik dan 10 matchnya lawan Spanyol, Inggris, Jerman di tim Eropa semua dibantai-bantai. Tapi kan itu uji coba, Bang. Iya, beda dengan Levelnya. kompetisi aslinya gitu. Kemarin itu Piala Dunia tahun lalu kan kita lihat ya acak-acakan. Jadi Jerman. Jepang, iya. Iya. Apalagi Jerman nggak punya kan sama sekali seperti tahun ini ya. Nggak kita omongin nih ya Jerman Berat, belum. berat. Nggak ada kan sama sekali. Berat itu di bawah itu. Jerman Belanda nggak ada kan tahun ini. Berat Tidak ya. dipastikan. Bisa lolos 32 ke 16 besar Udah aja bagus cukup. itu. Tapi maksimal mereka akan berhenti di 16 besar. Jerman, Belanda. Jadi yang akan melangkah jauh Spanyol atau Jepang. Mungkin sampai semifinal dia bisa akan perform dua negara tersebut. Tapi kayaknya Spanyol berat ya. Nggak bakal juara kayaknya. Karena- Soalnya kurang. Ada yang kurang di timnas Pemain Spanyol Madrid. itu. Iya. Nggak ada pemain Madrid. Berat jadinya. Karena tidak ada yang mumpuni. Berat Satu itu. pemain Madrid yang harusnya lolos. Dan ini apa? Huijsen. Huijsen. Iya. Belanda dia juga. Sempat di Belanda Spanyol, memang. ya. Cuma sekarang udah Spanyol. hanya itu saja. Sisanya nggak ada pemain Madrid yang memadai, bos. Harusnya Carreras bisa itu. Iya. Cuman ya itu Barca keputusan pelatih lah 8 ya. pemain mengirim
pemainnya, Barca menggunakan orang pemainnya untuk timnas Spanyol. Jadi itu bisa terbukti melihat kedalaman skuad dari Spanyol, Barca dan Madrid ini yang tahun ini berpotensi siapa? Ya Barca dibanding Madrid. Camkan aja itu Bung Rama. Apakah Yamal akan mengangkat trofi juara? Enggak sih, terlalu jauh sih. Tapi Dani Olmo, salah satu pemain yang saya suka Dani Olmo. Dani Olmo cukup, wah keren. Dani Olmo itu keren menurut saya. Saya udah ngeliat kemarin Euro dia lawan Inggris di final. Dani Olmo saja salah satu pemain favorit saya. Meskipun sepertinya Spanyol tidak akan terlalu digendong Olmo atau Yamal gitu. Nah, kalau dari tim udah. Kalau dari pemain, siapa yang bakal jadi pemain terbaik di pentas Piala Dunia? Wah, itu kalau itu berdasarkan negara yang juara. Biasanya ngikutin tuh ya kan, siapa negara yang juara. Nah, itu pasti nanti Nah, top ini kan tadi playernya Portugal, gitu. siapa? Ronaldo pantas? jelas. Ronaldo jelas. Jadi pemain terbaik Ronaldo, nanti. Bung Rama lebih realistis ngomong Bruno Fernandes dibanding Ronaldo. Bruno Fernandes lebih berpotensi dibanding Ronaldo. Kenapa Ronaldo gitu? Ronaldo ya bisa untuk mencetak gol lah ya. Memang kalau assist itu nanti dari Bruno Fernandes oke lah ya. Cuma Bukan nanti malah kan- jadi beban itu nanti dia. Beban. Orang pada wah nggak enak nih, Abang Dodo kasih dah. Iya, nah itu makanya jadi Jadi beban gitu. Jadi pemain sungkan yang lain. enggak sih, kalau sekarang sih kayaknya kalau saya melihat sih udah mencair lah ya Oke. dibanding yang sebelum-sebelumnya gitu lah. Ronaldo juga apa namanya mau berbaur dengan pemain-pemain muda gitu kan. Jadi bisa mengangkat motivasi Portugal lah untuk Jadi di kalau Piala Dunia Portugal kali ini, gitu. juara, laju ke final, Mm. calon pemain terbaiknya pasti Ronaldo. Ronaldo, kalau nggak Ronaldo ya itulah saya kasih lah Bruno tadi lah. Fernandes ya. Bang Ibet. Kalau pemain terbaik sepertinya akan terlihat dari penampilan-penampilan sepanjang laga ya, yang menggendong ini. Kalau berdasarkan grup di Brazil mungkin ada Vini yang akan tampil di. Kirain nyebut Neymar. Aduh. Neymar kayaknya mainnya sebentar doang Neymar itu itu. kemarin tuh sebenarnya nggak mau dipanggil. Kasihan ya Ancelotti ya. Ancelotti udah ada bidik ban mobilnya minimal bocor. Udah diancam. Terakhir ya namanya. Iya. Ya kan terakhir. Jadi Neymar sepertinya enggak ya mungkin main satu tapi di grup lah 32-16 nggak bakal diandalin Neymar. Dan Bang Dodo seperti udah tenggelam. Begitu juga dengan Messi mungkin lebih akan berdampak Messi bagi negaranya dibanding Bang Dodo bagi negaranya. Waduh, kenapa begitu tuh? Messi udah ngangkat trofi Piala Dunia King. Maksudnya back to back lagi gitu Argentinanya. Enggak, dampak untuk tahun ini di Piala Dunia tahun ini. Tapi kalau pemain yang paling menurut saya akan menonjol akan ada dua, Dani Olmo atau Doe. Itu akan jadi Prancis. pemain-pemain yang akan memberi hal yang berbeda di setiap game, dan dia akan jadi andalan-andalan ketika timnya buntu. Ketika buntu dia akan masuk, dan biasanya mereka itu berdua bermain dari menit awal, bukan pemain substitution. Seperti itu. Bukan Yamal berarti Spanyolnya bukan. Enggak, Yamal seperti tidak akan dapat panggung. Masih terlalu muda. Masih terlalu muda ya. Terlalu muda. Gimana dengan pemain Inggris Jude Bellingham? Nah, ini dia menarik Saya kalau kita suka ngomongin nih. Inggris ya. Saya suka nih Madrid soalnya. Dia kan bakal jadi motornya Inggris tuh, bakal jadi tumpuan gitu ya, layaknya pemain lain. Layak ya. Tapi kita nggak sebut nih dari tadi. Inggris juga katanya udah disabotase sama orang Jerman. Jadi dibisikin, Iya. ente masih Jerman, ente masih Jerman. Foden nggak dipanggil ya kan, Maguire nggak dipanggil. Waduh. Gimana Bellingham? Bellingham menurut saya akan kesusahan di pertandingan di tahun ini. Kemarin kan Inggris kita bisa bilang hoki lah sampai final Euro ya. Cukup hoki 1-0, 1-0, 2-1, 1-0, 2-1. Beberapa Harry Kane juga nggak dapat. Kalau Harry Kane nggak dapat pas suplai bola, buntu Inggris nggak main. Nggak main. Kemarin aja Bellingham dari throw in dah kayak Arhan kan. Inggris masa nggak throw in ya kan. Jadi Bellingham seperti buntu, apalagi sekarang temennya aki-aki. Jordan Henderson. Iya. Mungkin Bellingham akan bermain sendiri, akan bermain Jordan Henderson Liverpool dulu. Iya. Iya, masih main Mas, masih aki-aki. dipanggil. Jadi Gokil. mungkin yang bisa nemenin dia ya satu lagi, the one and only Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo dia akan menyuplai atau memanjakan Bellingham supaya Bellingham bisa tampil perform di timnas ini. Gendong timnas Inggris yang sangat-sangat ambruk ini. Tapi ada Harry Kane loh dengan Munchennya Iya, gacor. 61 gol itu. Harry kan butuh bola. Tapi kalau bolanya nggak nyampe, siapa yang kemudian hanya dari Bellingham dan Mainoo. Saka? Wih, Messi ya. Nuno
Saka. Beliau modal Saka. Tapi Anda Saka melupakan. kemarin Piala Dunia nggak nunjukin. Luke Shaw yang golin di finalnya. Duluan. Saka bagus hanya buat fans Arsenal udah. Di timnas nggak ada Di timnas apa-apanya. kurang ya? Kurang. Masih gendongan Yamal di timnas daripada Saka. Jadi Bellingham akan kesusahan karena tidak punya tandem dan harus terus-menerus menyuplai bola untuk Harry Kane. Karena Harry Kane tidak bisa mundur, Harry Kane nggak bisa. Inzaghi kedua lah Harry Kane itu. Iya, fokus depan ya. Fokus Penempatan posisi aja. Nah, kalau untuk siapa yang maju ke final, prediksi dua negara. Meskipun nanti semua masih bisa bergulir ya, ada pemain cedera, ada hal-hal lain yang akan Non-teknis. berlangsung karena ini podcastnya di akhir Mei, perkembangannya masih lumayan buat menuju ke arah Piala Dunia. Tapi untuk prediksi kita bisa lakuin kapan aja. Kalau saya prediksi negara yang akan melaju sampai ke final itu Prancis lawan Spanyol Wow. Waduh. Wow. atau Argentina lawan Prancis. Wah. Realistis. Karena ya itu tadi dua negara komposisi pemainnya mewah, siapa yang sakit digantikan nggak akan jomplang. Mayoritas pemainnya di liga-liga top Eropa, punya daya dukung yang oke lah. Udah Prancis juara sekali, final sekali. Argentina pun kemarin juara bertahan. Artinya sudah punya roadmap untuk menuju ke laga besar. Bang Gilbert, dua negara yang akan tampil. Bang Rama di final. dulu mungkin. Bang Rama dulu ini. Saya udah gatal sebenarnya. Karena Portugal pengen sama pengen nyebut Portugal Inggris. Argentina. aduh, Wah, Argentina. terlalu mimpi dari ini contoh. Apa saja bermimpi kan? Ini contoh pengamat yang berdasarkan fans. Ronaldo Bang Dodo. ketemu Messi, Aduh, ya kan aduh, The Last aduh, Dance ya kan? aduh. Iya. Aduh. Mumpung mereka Menarik sih sebagai mumpung iya. tontonan, tapi apakah itu jadi kenyataan? Nggak. Itu dia makanya berharap, kan kita hanya berharap Iya. ya kan. Semoga bisa ketemu di final The Last Dance ya Yang kan. menang Ronaldo. Yang menang Ronaldo. Jadi Messi ngeliatin epic aja banget begini. gitu ya. Gitu kan. Oh, padahal Messi di belakang udah punya duluan ya. Iya. Bang Gilbert. Kalau menurut saya final nanti akan seru. Saya belum dapat gambaran siapa yang akan juara atau final, tapi tim-tim yang akan melaju sampai 4 besar itu ada Prancis, Spanyol, Jepang dan juga Brazil. Empat tim ini akan tampil dan menurut saya final Prancis, Spanyol, Jepang, Brazil. Oke. Menurut saya itu, tapi final mungkin Spanyol akan satu tempat di final, tapi lawannya belum dapat sih menurut saya. Siapa yang layak memberikan tontonan menarik seperti final tahun, karena standar akan tinggi final tahun ini. Tahun lalu 3-3, jadi sekarang pasti akan lebih tinggi. Kalau agak jomplang, nggak menarik mungkin sebagai tontonan bagi penonton gitu ya. Misalnya nanti finalnya Spanyol atau Prancis, Kurakau atau Mesir, kan sangat-sangat tidak menarik gitu kan. Jadi lebih bagus Spanyol ya, mungkin saya belum dapat siapa satu lagi. Tapi 4 tim itu akan melaju sampai 2 match terakhir semifinal. Kalau Jepang ke final oke juga ya buat Iya. Asia ya. Ngeri itu. Jepang itu sekarang lagi gila-gilanya Hmm. dan dia manggil Aki-Aki Nagatomo kan? Nagatomo Oh, dipanggil lagi sejarah tuh. juga ini ya. Iya, panggil 5 lagi kali. dia. 5 kali Piala Dunia. Nagatomo-nya Inter, saya taunya dia di Inter dulu. Inter doang. Sekarang di mana dia tuh? Di Tokyo FC Nagatomo Tokyo ya. FC, ngeri Nagatomo. Nah, kalau dari perspektif lokalnya, kan di Indonesia juga kita tahu banyak daerah yang punya komunitas supporter yang gila banget tuh kalau Piala Dunia main. Di Papua, Maluku itu udah pasti dukung Belanda, timnas Belanda. Nah, kalau di daerah teman-teman bertugas di Tangerang Raya pun di Jakarta Raya, ngelihat selebrasi menuju Piala Dunia ini udah sejauh apa sih? Apakah jersey timnas itu udah mulai laku di pasaran, atau ada kampung-kampung Piala Dunia yang nanti akan jadi tempat nobar, atau ada hal lain yang menarik? Kalau di Tangerang sih 2 terakhir Piala Dunia dan Euro terakhir cukup seru, hegemoninya, apalagi sudah ada Messi kemarin kan. Jadi kalau sepengeliputan saya, kampung belum nampak, tapi setiap wilayah sudah pasti ada tempat nobar. Jadi misalnya ada rumah yang punya keluarga demen banget Messi, ketika kalian main dia pasti ngeluarin TV supaya teman-temannya, mungkin bukan TV yang tabung lagi ya, tapi udah mungkin 50-80 inci, jadi itu jadi tontonan, tetangga-tetangganya ngumpul di situ. Dan kalau
nobar biasanya akan ada di perempat final. Mungkin dari awal akan ada nobar seperti tempat-tempat nongkrong, Semarang Serpong, lalu ada di Alam Sutra. Tapi kalau yang non komersil gitu kan, yang tidak bukan tempat hiburan atau tempat umum, nobar biasa baru ada di perempat final. Dan titik-titik nobar itu biasanya ada di Cipondo, yang lapangan SD, lalu juga ada di Cibodas dekat dengan Tip Top ataupun jembatan yang sering banjir. Lalu ada juga di Alam Sutra, lalu juga ada di biasa di Puspepko Tangerang. Nobar, Tangerang, Sarudin suka bikin ada Videotron 2 di tamannya itu ya. Iya, taman elektrik ada 2, satunya jadi tempat untuk nobar. Di situ biasa ada kuis-kuis juga, tapi pas final. Tapi kalau dari perempat final ya seperti tadi. Tapi kalau hegemoni dari sekarang sepertinya belum terlihat. Jersey Yang tahun ini belum terlihat. Biasanya di jalan pasti udah jual kayak bendera, ibarat kata jelang Agustusan bendera pasti udah menjamur lah tukang dagangnya gitu. Tapi tahun ini belum kelihatan gitu. Ada penjual-penjual gerobak yang khusus menjual jersey. Tapi kalau apa mungkin karena sekarang udah zamannya online atau bagaimana gitu, masih dalam riset kayaknya ya. efisiensi kayaknya. Jadi semua Efisiensi juga ini Piala ikat Dunia. pinggang gitu. Waduh. Jadi semua mungkin belum terlihat apakah. Dan satu secara melokal yang cukup menarik dari Piala Dunia tahun ini adalah tontonan. Selama ini selalu nobar begadang. Tahun ini begadang cuma match pertama dan match akhir. Sisanya jam 5 subuh, 8 pagi, 11 pagi. 11 siang. 5 subuh, 8 pagi, 11 siang. Kita ini hal baru ini. Apa pola nobar berubah karena orang kerja, atau justru di tempat kerja nobar, atau justru di kantor-kantor bikin nobar, jadi kerja gitu ada TV-nya ya gol gitu kan, Gak efektif ya takutnya ya. Kerjanya takut gak efektif. Apa gitu. itu? Apa justru di pusat-pusat layanan kesehatan, pusat kesenangan mas maksudnya gitu. Misalnya di rumah sakit gitu kan, jadi orang sakit yang udah iya gitu kan. Atau justru di tempat pelayanan pajak, pembayaran pajak, atau pembayaran Samsat gitu. Samsat. Itu karena ini hal baru. Jadi di aktivitas orang baru ada Piala Dunia. Jadi orang nggak bisa bilang, aduh gua nggak tahu Piala Dunia. Itu siang-siang udah ada di situ. Bayar Samsat, atau mungkin tiap Samsat terbikin pilihan. Kalau jagoannya lolos diskon 20% gitu, kita belum tahu. Itu yang lagi mau dimonitor. Atau justru pemerintah kota, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi akan meliburkan, ya kan? Jadi masuk kerja mulai jam 12 siang. Jam 1 siang masuk kerja sampai malam. Jadi menyesuaikan. Ada aja. Gubernur Banten Bapak Andreas Soni suka bola. Wali Kota Tangerang Pak Wali Asarudin suka bola. Bupati Tangerang Pak Maisa suka bola. Mungkin saja dirubah kan kita nggak ada yang tahu kan. Jadi pada mereka masuk jam 8 tapi nonton bola kan. Bagus masuk siang. Iya, fokus dulu nonton bola gitu ya. Jakarta gimana? Benar. Kalau Jakarta sama ya, memang belum terlihat gitu ya hegemoni euforia untuk Piala Dunia tahun ini gitu ya. Karena memang mungkin masih di bulan Mei, sementara kan Piala Dunia itu baru nanti Juni ya, tanggal 11 ya. Nah jadi mungkin euforianya baru akan terasa nanti pas di awal Juni mungkin ya, karena kan sudah mulai masuk bulan Piala Dunia seperti itu ya, sehingga baru akan terlihat nantinya pas di awal Juni lah. Di Tanah Abang gitu. Tanah Abang memang sudah ada yang menjual jersey, cuman belum banyak yang menjual gitu ya, baru beberapa lah gitu yang menjual gitu ya. Jadi dan belum dikelubunin ya. Iya, belum. Karena kan memang belum terasa banget gitu ya kan. Apalagi nanti akan gratis juga nanti nonton untuk Piala Dunia gitu kan. Jadi baru akan terasa euforianya, ramenya gitu nanti pas Piala Dunia sesungguhnya gitu. Oke. Jadi sobat Warta Kota Network dan Tribuners, tayangan atau selebrasi lokal ini akan kami wartakan baik melalui tulisan pun video-video liputan semarak Piala Dunia 2026 di Indonesia ya, di seluruh unit-unit Tribun Network gitu. Sebagai penutup, terima kasih banyak Bung Rama dan Bung Gilbert. Terima kasih banyak. Dan saya siapin pantun. Ya, pantun. Buah duku manis rasanya. Cakep. Beli di pasar dekat kota. Cakep. 40 negara siap berlaga. Cakep. Mari dukung negara jagoan kita. Sampai ketemu lagi di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.